Selamat sore teman-teman. Kembali lagi bersama saya yaitu Kenong Jalan-Jalan. Jangan lupa like, subscribe untuk mendapatkan info-info update teraktual, news berita terbaru. Jadi masih dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini saya akan mereview peninggalan Belanda yang ada di Tabalong ini, yaitu sumur minyak. Jadi Belanda dulu pernah mengeksploitasi sumur minyak yang ada di Tabalong ini. Setelah kemerdekaan lalu diserahkan kepada Republik Indonesia. Untuk apa kelanjutannya? Ikuti saya, let's go. Nah ini, jadi ini dulu ini kilang minyak peninggalan Belanda, tapi sebagian alat-alatnya udah diganti dengan yang memadai dan baru ini. Yang peninggalan Belanda ini ada di sini, di Warukin dan di Masio. Sementara ini teman-teman, produksi minyak ini sudah tidak jalan lagi karena kapasitas untuk minyak ini sudah tidak ada untuk dikeluarkan. Ini situasi kondisi. Yang depan itu ada tangki untuk penampungan hasil penyulingan ya, atau hasil dari minyak bumi, nanti ditaruh di atas itu. Ini keadaannya sepi, tidak ada aktivitas ini, hanya berupa tangki-tangki, pipa minyak dan pompa-pompa. Itu yang merah itu pompa hidran itu. Ini dikelilingi oleh hutan-hutan dan perkebunan karet di sini. Ini tuh, itu ada 4 tangki itu, sementara tidak menampung minyak bumi. Nah, ini teman-teman, ini saya videokan dari atas. Ini tangkinya ada 4, yang diameternya ada ukuran besar 2 dan kecil 1. Ini jadi pengeborannya di tengah-tengah hutan. Ini ada yang di rumah-rumah itu ada pompa motor yang merah itu, pipa hidran dan tangki minyak. Ini dari jalan raya tidak jauh. Ini di sepanjang jalan ini, di kiri ini adalah untuk menyalurkan dari sumur minyak ke tempat pengolahan minyak tanah yang ada di Manunggal sana. Nanti saya akan ke sana, saya tunjukkan tempatnya untuk pengolahan minyak hasil dari sumur minyak yang tersebar di sini. Ada lebih dari 20 unit. Ada yang aktif, ada yang sudah tidak menghasilkan minyak bumi. Nah, ini jalannya, jalan merah setapak. Jadi akses masuk keluar ini warga juga ada di sini, lewat sini. Bapak mendiami di sini dari tahun berapa, Pak? Saya asli penduduk sini. Asli penduduk sini? Iya. Dari kecil? Iya. Oh. Tapi nggak kerja di sini kah? Di Pertamina sini? Dulu kerja. Dulu lagi. Kerja di Pertamina sini? Iya. Oh. Tapi ini supaya kedepannya udah nggak ada pembebasan lahan, nggak ada ya? Maksudnya, Belum ada lagi. Belum ada. Tapi aman lah, sertifikat tanah gitu. Ya ada. Kebanyakan bermasalah kan di situ. Iya. Di Kalteng itu kan, di kelapa sawit itu Pak, banyak yang konflik masalah tanah juga. Sama daerah Mabukun dia bisa juga. Mabukun itu kadang-kadang sertifikatnya ya tempang-tempang dinding lah. Tapi kalau di sini enggak. Jadi ini dari perusahaan Belanda dulu, habis Belanda merdeka diteruskan oleh Pertamina, Shell, BPM, BPN. baru Permina, Baru Pertamina masuk. baru Pertamina dulu, baru Pertamina. Oh dulu sebelum Pertamina Permina ya? Permina. Ayo, perusahaan minyak negara namanya. Iya. Dulu kan zaman itu kan punya Belanda ini. Shell Belanda.
baru ke Permina, Permina baru ke Pertamina. Yang bandara itu sebelah mana, Pak? Wah, udah menantu di area beli tanahnya semua-semuanya. Dulu katanya ada bandara buat ngangkut minyak ini ke Balikpapan. Nggak ada kalau naik pesawat. Nggak ada. Nggak ada. Jadi langsung pipa ini langsung ke Balikpapan ya? Iya, ini tahun 59 dia bangun ini. 1959. Oh, 9 tahun setelah merdeka ya? Iya. Baru dia bangun ini Bangun itu. ke Balikpapan. Berapa kilo itu ya? 300 Wah, kilo. ada 300 kira-kira. Dari Tanjung ke Balikpapan. Iya. Lumayan. Pak, makasih ya. Ya. Ini warehouse-nya ini. Jadi kalau ada trouble, ada yang bocor, ada butuh pengelasan dari sini. Tidak ada yang menghuni, tapi tidak boleh masuk karena ini termasuk objek vital nasional. Hanya orang tertentu. Ini teman-teman, ini contoh kilang minyak atau sumur minyak yang tidak berproduksi lagi. Jadi sumur ini sudah tidak menghasilkan minyak dari dalam bumi. Ini dulu ini peninggalan Belanda, tapi untuk peralatan-peralatannya udah dimodifikasi dan diganti oleh perusahaan Pertamina. Ini dari tahun 1958 sampai sekarang. Tapi untuk pompa minyaknya sudah tidak bekerja lagi. Ingat waktu di Bojonegoro ada pertambangan minyak tradisional. Jadi setiap individu perorangan itu bisa menambang. Dulu itu satu drum itu bisa menghasilkan sekitar 1000 liter. Pendapatan 1.200.000-an. Ini kalau dibuat kayak Bojonegoro mantep nih. Oh. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Ini teman-teman, ini adalah sumur minyak yang masih produktif. Jadi ini dari bawah bumi ini dalamnya sekitar di atas 200 meter. Setelah dikerek sama pompa ini, minyak ini nanti disalurkan ke tangki penampungan minyak untuk diolah lagi. Ini masih minyak mentah ini. Nih. Jadi digerakkan sama motor listrik. Habis itu pompa minyak ditaruh di pipa itu, disalurkan ke penampungan. Ini juga masih aktif, tadi tidak jauh dari yang saya kunjungi awal tadi. Jadi ini enggak tahu ini sumur berapa ini. Tadi ada 1, 2, 3. Ini yang nomor 3. Yang nomor 1 tadi tidak saya review lagi. Sama juga ini. Tapi ini ukurannya lebih kecil ini. Habis ditarik itu, nanti minyak mentahnya disalurkan ke sini. Nanti diproses, dipisahin aspal, bensin, dan banyak lagi lah. Sumur-sumur minyak tadi teman-teman yang dipompakan tadi itu disalurkan lewat pipa ini. Ini ada pipa minyak mentah sama pipa gas. Nah, nanti disalurkan ke deponya sana, depo pengolahan minyak yang ada di Manunggal. Nanti saya ke depan sana. Nah, ini jadi yang pompa-pompa minyak tadi ada 10 sumur tadi lebih, itu nanti direkap dijadikan satu. Nah, ini ditempatkan di sini nih. Tempatkan sini nanti diolah. Saya kurang paham ya, ini apakah minyak mentah aja, habis itu dipisah aspal sama minyaknya, apa sudah dipisah antara pertamax, pertalite, bensin atau solar, saya kurang tahu ya. Nah, ini namanya water treatment Manunggal. Nah, setelah diolah sini nanti akan disalurkan kembali papan lewat pipa-pipa yang di pinggir jalan. Ini teman-teman, masih aktif, masih ada aktivitas, masih produksi. Ini
pintu masuknya. Ini parkiran depannya, tapi ini jalan depannya masih tanah merah karena ini aktivitas mobil berat lewat sini, jadi lahannya lahan Pertamina, jadi mungkin tidak dibagusin. Di belakang sana itu ada namanya Kampung Kambidim Raya. Ini udah beroperasi dari 1950-an mungkin, udah lama sekali. Adapun sejarah perminyakan di Murupoda ini dimulai pada tahun 1898. Jadi saat perusahaan minyak bumi Belanda yang bernama Masjid Nebomastapeit itu mengadakan pencarian minyak di daerah Warukin. Nah, di tahun 1912 kegiatan pencarian minyak bumi dilakukan oleh perusahaan Belanda lainnya itu bernama Deutsche Petroleum Maatschappij. Namun tahun 1930 perusahaan ini tidak mampu bekerja dan kemudian bergabung dengan perusahaan Belanda yang bernama Batavia's Petroleum Maatschappij. Batavia's Petroleum Maatschappij ini lebih giat melakukan pencarian minyak bumi dan berhasil menemukan struktur minyak di Tanjung pada tahun 1934. Dan pada tahun 1937 di Kambidim juga ditemukan. Nah, usaha yang intensif ini terus dilakukan sampai tahun 1940. Minyak ditemukan dan dieksploitasi. Karena pada tahun 1942 tentara Jepang menguasai seluruh bumi Nusantara, termasuk minyak di Kalimantan. Akhirnya pencarian minyak bumi di Murupoda ini diambil alih oleh Jepang, sehingga Jepang melakukan eksploitasi, tapi tidak lama karena Jepang kalah perang di Asia Timur. Akhirnya Indonesia menang atau merdeka pada tahun 1945. Perusahaan Belanda datang lagi, namanya BPM. Nah, BPM ini membangun kilang minyak, pipa minyak dari Murupoda yaitu Manunggul sampai Balikpapan tahun 1957 sampai 1958. Akhirnya pipa ini selesai di tahun 1961. Akhirnya setelah produksi ini pengolahan minyak diambil alih oleh Shell Indonesia karena kapasitas produksinya lebih besar. Setelah Shell berjalan hanya beberapa tahun saja, akhirnya diakuisisi oleh Permina dulu. Nah, setelah diakuisisi oleh Permina, akhirnya di BUMN-kan. Nah, mulai saat tahun 1965 sampai sekarang yang mengelola adalah PT Pertamina. Gitu teman-teman. Jadi sejarahnya kilang minyak dibangun sampai diakuisisi oleh Pertamina. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadikan inspirasi atau cerita kepada generasi ke depan agar sejarah tidak hilang. Sampai di sini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak video saya.